Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayunda Nurrohmat. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi dan konsep dasar. Yang pertama itu ada definisi dari budaya. Nah, jadi Zamroni mengatakan bahwa budaya merupakan pandangan hidup yang diakui oleh suatu kelompok masyarakat yang mencakup cara berpikir, perilaku, sikap, nilai yang tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak. Nah, budaya dapat dinilai sebagai suatu perilaku, nilai-nilai, sikap hidup, dan cara hidup untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungan dan sekaligus cara untuk memandang persoalan dan memecahkannya. Itu tadi adalah definisi dari budaya. Nah, selanjutnya ada definisi dari ilmu geografi. Ilmu geografi adalah ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bumi. Nah, definisi geografi secara luasnya itu adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi, seperti penduduk, flora, fauna, batuan, iklim, tanah, air, dan interaksi yang terjadi antara fenomena-fenomena tersebut. Kemudian yang kedua selanjutnya ada penerapan ilmu geografi dalam aspek budaya. Studi tentang pengaruh lingkungan terhadap budaya. Yang pertama itu menunjukkan bahwa lingkungan alam dan fisik sangat memengaruhi adaptasi dan perkembangan budaya manusia melalui berbagai cara seperti pola makan, kebiasaan, dan nilai-nilai sosial. Nah, konsep dasarnya itu adalah yang pertama cara manusia beradaptasi. Selanjutnya pola interaksi sosial. Nah, kemudian ada nilai kepercayaan. Jadi di sini saya akan memberikan contoh kasus di Indonesia. Yang pertama itu ada suku Baduy di Banten, yaitu menjaga hutan sebagai bagian dari adat budaya larangan modernisasi karena menghormati keseimbangan alam. Kemudian contoh yang kedua itu ada masyarakat Bali, yaitu konsep Trinita Karana yang menekankan keharmonisan manusia dengan alam. Nah, selanjutnya analisis distribusi budaya adalah studi yang mempelajari bagaimana unsur-unsur budaya seperti bahasa, adat istiadat, kesenian, dan nilai-nilai tersebar dan berinteraksi di berbagai wilayah geografis. Analisis ini dapat menggunakan metode seperti visualisasi dan pemetaan. Kemudian ada analisis spasial, ada perbandingan lintas budaya, dan yang terakhir itu ada penelitian kualitatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi budaya yaitu adalah yang pertama ada faktor geografis, yang kedua ada faktor sejarah, yang ketiga itu ada interaksi sosial. Nah, yang keempat itu ada faktor lain. Kemudian ada tadi kasus globalisasi dan perubahan budaya, menunjukkan dampak yang ambivalen, di mana budaya asing masuk dan memengaruhi budaya lokal, namun juga bisa memunculkan respons untuk mempertahankan dan bahkan mempromosikan budaya lokal. Nah, contoh di Indonesia itu ada globalisasi memicu perubahan gaya hidup, pola konsumsi, dan pergeseran nilai seperti erosi seni tradisional di Pasaman Barat dan pergeseran sopan santun di kalangan muda. Namun di sisi lain juga mendorong komunitas seperti Cigugur untuk merevitalisasi kebudayaannya melalui media digital dan pariwisata. Kemudian ada kajian tentang pelestarian dan revitalisasi budaya. Nah, sebelumnya pelestarian budaya itu adalah upaya untuk mempertahankan agar atau supaya budaya tetap sebagaimana adanya. Nah, upaya pelestarian kebudayaan asli bangsa Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Masyarakat, Pasal 3 yang berbunyi, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dilakukan dengan
Yang pertama konsep dasar, kemudian program dasar, yang ketiga strategi pelaksanaan. Nah, mungkin cukup itu saja pembahasan kita kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.